Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Haskia Kaikiba, Muhammad Diki Reza, dan Tiktazia Megita. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek Big Data yang berjudul Rekomendasi Skincare berdasarkan jenis kulit. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu rekomendasi. Rekomendasi merupakan saran atau anjuran yang bisa berupa rekomendasi untuk melakukan sesuatu ataupun rekomendasi dalam menentukan pilihan. Rekomendasi adalah hal yang diberikan orang yang terpercaya dan berupa saran yang dapat diterima atau ditolak. Rekomendasi biasanya bersifat terpercaya dan bersifat cukup meyakinkan dibanding yang lain. Nah, kemudian apa saja jenis kulit yang dimiliki oleh manusia? Kebetulan di sini kami memakai 4 jenis sampel kulit. Yang pertama ada kulit normal. Jenis kulit ini cenderung memiliki keseimbangan antara jumlah kandungan air dan minyak, sehingga tidak terlalu kering tapi juga tidak terlalu berminyak. Kemudian untuk yang kedua ada kulit kering. Kulit wajah kering umumnya terjadi akibat rendahnya tingkat kelembapan pada lapisan kulit terluar. Hal ini mengakibatkan kulit kering mudah pecah-pecah dan mengalami keretakan pada permukaan kulit seperti kusam, tertarik, dan sedikit mengelupas. Untuk yang ketiga ada kulit berminyak. Jenis kulit wajah berminyak cenderung licin dan mengkilap karena produksi minyak atau sebum yang berlebih. Biasanya minyak ini ada pada area-area tertentu. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu kulit sensitif. Jenis kulit sensitif umumnya sangat peka dan mudah sekali mengalami alergi atau iritasi dan ruam sebagai reaksi terhadap faktor tertentu. Biasanya kulit wajah sensitif mudah terkelupas, gatal, sering kering, kemerahan, dan terasa perih atau bertal. Bagaimana mendapatkan data untuk keperluan sistem? Di sistem ini, kami menggunakan metode crawling data. Kemudian tahapan pembuatan sistem. Yang pertama ada penentuan use case. Secara sederhana, use case diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Kemudian yang kedua, pembuatan crawling data. Crawling data merupakan proses pengambilan data yang tersedia secara online untuk umum di dalam suatu website tertentu. Kemudian yang ketiga ada pembuatan word cloud. Word cloud merupakan salah satu metode untuk menampilkan data teks secara visual agar mudah dipahami serta dapat ditampilkan secara menarik dan informatif. Untuk yang keempat, menentukan metode klasifikasi. Klasifikasi merupakan teknik dalam data mining untuk pengelompokan data berdasarkan keterikatan data terhadap data sampel. Kemudian yang kelima ada forward chaining. Forward chaining merupakan metode pencarian kesimpulan yang berdasarkan pada data atau fakta yang ada menuju ke kesimpulan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan dari keseluruhan sistem yang akan dibuat. Selanjutnya ada use case dari rekomendasi skincare berdasarkan jenis kulit. Sistem rekomendasi skincare berdasarkan jenis kulit mengenai skincare yang cocok untuk jenis kulit masing-masing. Parameter yang digunakan dalam studi kasus sistem ini adalah jenis kulit yang dibagi menjadi 4, yaitu normal, kering, berminyak, dan sensitif. Data yang digunakan dalam sistem diambil dengan melakukan crawling data dan tidak mengambil data dari bantuan seperti Kaggle atau Mendeley data. Crawling data yang digunakan adalah menggunakan web scraper yang diambil dari web yang bernama Sociola. Data yang diambil adalah skincare yang cocok untuk jenis kulit masing-masing. Nah, kelebihan crawling data sendiri adalah secara mandiri yaitu memudahkan pengguna untuk mencari suatu informasi yang relevan dari database e-commerce tersebut dan juga dapat mengubah data-data yang mentah menjadi suatu informasi. Nah, ini salah satu contoh
data yang sudah kita ambil, yaitu kelas kulit normal. Jadi yang diambil apa saja? Yang pertama adalah URL dari web tersebut, lalu ada nama brand, ada nama produk, dan harga. Dan di sini juga untuk jumlahnya sendiri kurang lebih ada 200 data yang kita ambil. Nah, selanjutnya ada kelas kulit kering. Di sini juga kita sama seperti sebelumnya, mengambil URL, nama brand, nama produk, dan harga untuk jumlah keseluruhannya juga kurang lebih 200 data juga yang kita ambil. Yang ketiga ada kulit sensitif. Di sini juga kita sama mengambil URL dari webnya, lalu ada nama brandnya, ada nama produk, dan harga. Dan di sini juga untuk total data yang kita ambil, 150-an data. Yang terakhir di sini ada kelas kulit berminyak. Kita mengambil data dari URL Sosiola, lalu kita mengambil nama brand apa saja yang ada di dalam datanya, lalu nama produk dan juga harganya. Untuk total keseluruhan dari kelas ini juga 200 data. Ini adalah salah satu workload yang sudah kita bikin. Nah, untuk membuat ini kita menggunakan salah satu web di Google yang bernama wordcloud.com. Itu dapat kita gunakan secara gratis. Ini adalah hasil dari 4 kelas yang kita bikin. Ada kelas kulit kering, kulit normal, sensitif, dan berminyak. Nah, penjelasan dari keempat gambar tersebut adalah, jadi ini adalah banyaknya skincare untuk jenis kulit masing-masing berbeda, yang pengguna itu paling cocok atau paling sering dibeli gitu ya. Mas, jika dilihat yang pertama itu ada Wordcloud kulit kering. Dari Wordcloud kulit kering bisa dilihat kalau Innisfree itu memiliki kata yang paling besar atau kata yang paling terlihat gitu. Selanjutnya ada Bioderma. Nah, berarti Innisfree dan Bioderma itu adalah dua brand skincare yang paling banyak dibeli oleh pengguna atau paling cocok digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada Wordcloud kulit normal yaitu Innisfree. Lalu ada Wordcloud kulit sensitif, ada Bioderma, dan Wordcloud kulit berminyak yaitu ada Botanicals. Kemudian untuk metode yang digunakan, kami memakai metode forward chaining. Forward chaining adalah pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian kiri atau if, dengan kata lain penalaran dimulai dengan fakta yang ada pada bagian premis atau if atau fakta, dan kesimpulan. Untuk menguji kebenaran hipotesis dari fakta-fakta tersebut, selanjutnya akan ditentukan kesimpulan yang terletak pada sebelah kanan aturan if, fakta, kemudian then, yaitu kesimpulan. Teknik pelacakan forward chaining dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi secara singkatnya untuk teknik forward chaining, yaitu nanti pengguna itu akan memasukkan dulu fakta atau menjawab fakta-fakta dari pertanyaan yang
akan kami berikan, lalu dari fakta-fakta tersebut menghasilkan kesimpulan. Nah, maka kesimpulannya, sistem rekomendasi skincare berdasarkan jenis kulit diharapkan dapat membantu pengguna untuk menentukan skincare yang cocok untuk jenis kulit masing-masing, serta crawling data yang ditetapkan pada sistem dapat mengubah data-data mentah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna sistem. Nah, berikut di sini kami akan mendemokan bagaimana kami mendapatkan data dengan metode crawling data. Oke, jadi untuk metode crawling data kami menggunakan salah satu extension dari Chrome yang bernama Web Scraper. Jadi di sini saya sudah menginstal Web Scraper. Lalu langkah selanjutnya adalah kita buka website atau e-commerce yang ingin kita ambil datanya. Di dalam studi kasus ini, kami mengambil data dari website Sosiola. Nah, selanjutnya yang harus dilakukan adalah kita bisa mencet shortcut F12 atau kita klik kanan cari inspect. Oke, di sini jika kita sudah menginstal web scraper, dia akan ada menu pilihan web scraper. Kita pilih saja. Nah, di sini kita bisa membuat sitemap-nya. Jadi, misalnya kita contohkan satu, langkah pertamanya itu kita harus membuat dulu create new sitemap-nya. Kita create. Oke, di sini saya kasih nama data Sosiola. Sosiola 2. Nah, di sini kita masukkan juga link URL-nya. Oke. Lalu kita create. Nah, di sini kita akan memilih data apa saja yang akan kita ambil. Dengan cara kita add new selector, lalu kita tambahkan ID atau nama apa yang ingin kita ambil. Di sini yang ingin saya ambil pertama adalah nama brand. Tuliskan nama brand, type-nya text, lalu selektornya kita select dulu. Nah, di sini kita perlu untuk memilih data dari yang pertama, seperti ini. Kita pilih nama brand dari data pertama, lalu kita klik lagi nama brand data kedua. Nah, otomatis dia akan auto memilih nama brand sampai data yang paling bawah. Nah, jika sudah terpilih, kita klik down selecting. Oke, di sini jangan lupa kita checklist multiple untuk menampilkan seluruh data yang sudah kita pilih tadi. Dan di sini kita bisa melihat datanya dengan cara klik data preview. Nah, di sini kita melihat datanya. Lalu kita save selector. Nah, selanjutnya kita coba menambahkan nama produk. Caranya sama seperti yang tadi. Tambahkan ID-nya, type-nya, lalu selektornya. Di sini selektornya saya pilih adalah nama produknya. Lalu kita pilih semuanya, kita pastikan kita scroll sampai bawah. Apakah sudah terpilih semua? Jika sudah, kita down selecting. Nah,
klik multiple, lalu save. Nah, di sini karena hanya demo, saya hanya mencontohkan mengambil data nama brand dan nama produk. Jika sudah, bagaimana cara mengimport ke Excel? Caranya adalah di sini kita klik sitemap data sosial 2, lalu kita pilih yang scrap. Kita start scraping. Kita tunggu. Oke, jika sudah kita refresh. Oke, jika sudah, kita balik lagi ke sitemap. Lalu kita pilih export data. Nah, di sini bisa memilih downloadnya as CSV atau XLSV. Di sini saya memilih CSV. Oke, kita akan memilih data yang kita ambil. Nah, oke. Nah, ini salah satu data yang sudah kita ambil. Contohnya seperti ini. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, penjelasan tentang sistem dan bagaimana cara wrapping datanya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.